Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Okay, we are going to continue our study. Kita akan melanjutkan pelajaran kita still in chapter 4. This is my world. Ya, masih di bab 4. Inilah duniaku. Di sini kita akan mempelajari, saya akan membahas ulang. Di sini kita akan mempelajari menyatakan benda-benda, binatang, dan tempat umum di sekitar kita. Dan ini adalah pertemuan kelima kita. Dan di pertemuan kali ini kita akan masih membahas masalah menunjukkan jika benda itu ada, dengan menggunakan there are atau there is. Dan di pertemuan kali ini juga kita akan memulai materi baru dengan menggunakan present continuous tense. Bagaimana present continuous tense? Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit masalah there are many things in the yard. Ya, jadi ada banyak benda-benda di pekarangan. Ya, jadi ada banyak benda-benda di pekarangan. Ya, jadi kita mulai dari a tree, yang artinya sebuah pohon. Ya, jelas ya, pohon yang mana. A bird cage, ya, sebuah kandang burung. A bench, sebuah bangku. Some flowers, beberapa bunga. Some pots, beberapa pot. A hoe, sebuah cangkul. A watering can, sebuah penyiram. A spade, sebuah sekop. A wheelbarrow, sebuah gerobak roda. Nah, jadi itulah benda-benda yang biasanya kita temui di pekarangan atau di halaman. Ya, jadi di sini kalian juga bisa untuk melakukan latihan ya dengan menggunakan apakah dia menggunakan there are atau there is. Contohnya seperti ya, jadi kalian bisa lakukan latihannya untuk mempermantap cara kita menyatakan jika benda itu ada, ya. Seperti a tree. Jadi kita katakan there is a tree. Kenapa there is a tree? Karena pohonnya cuma satu, jadi kita gunakan there is, ya. Apa yang menunjukkan jika benda itu satu? Yaitu atau a di depan tree, ya, yang artinya sebuah. Sebuah menunjukkan jumlah kalau itu artinya sebuah yang menunjukkan jumlahnya kalau satu. Dan bagaimana dengan kalau yang banyak? Ya, kalau yang banyak contohnya seperti there are some flowers. Ya, there are some flowers. Some flowers tadi artinya beberapa bunga. Di sini artinya jika kita ingin menunjukkan jika ada juga benda yang banyak, jadi kita katakan there are, ya, menunjukkan kalau bendanya banyak. Ya, apa menunjukkan itu banyak? Yaitu some, ya, S-O-M-E, ya, some, ya. Itulah yang menunjukkan kalau bendanya banyak. Dan jangan lupa setelah diikuti dengan jumlahnya, bendanya harus menggunakan atau ditambahkan huruf S di akhirnya. Ya, sama juga dengan some pots, ya, yang awalnya pot, tapi karena lebih dari satu, dia tambahkan S. Okay, next, there are many animals in the garden. Jadi ada banyak binatang-binatang di taman. Ya, jadi di sini ada beberapa hewan, ya, beberapa hewan-hewan yang ada di taman. Dan untuk kembali lagi untuk melatih cara kita menggunakan bahasa Inggris there are dan there is, itu ya kalian bisa lakukan latihan-latihan dengan menambahkan jika hewannya satu, ya kita katakan there is, ya. Dan jika kita gunakan there is, jika lebih dari satu kita gunakan there are, ya. Kita mulai ya. Di sini a cocoon, ya. A fly, ya, yang artinya seekor lalat. Ya, jadi di sini bukan lagi berarti sebuah, tapi seekor, ya, menunjukkan kalau binatangnya satu. Lanjut, a ladybug, ya, seekor kepik.
A cocoon, ya sebuah kepompong. A cricket, seekor jangkrik. A worm, seekor cacing. Itulah hewan-hewan yang biasanya kita temui di taman. Ya, lebihnya itu masih banyak ya, tapi ini hanya beberapa contoh. Dan kalian juga bisa lakukan latihan untuk melatih ya. Kalian harus menggunakan there are atau there is jika bendanya satu atau lebih dari satu. Oke, kita lanjut di sini. Inilah materi kita di pertemuan kali ini. Di sini kita akan belajar menggunakan present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Ya, present continuous tense itu digunakan dalam keadaan sementara mengerjakan sesuatu dan belum selesai dan masih melakukan kegiatan tersebut. Jadi, ketika kita melakukan suatu pekerjaan dan ketika ditanya bilang contohnya ya, dalam bahasanya kita, bahasa Makassar, "Woi, bikin apa kok?" "Lagi bikin lagi kerjakan KPR." Itulah disebut dengan present continuous tense dalam bahasa Inggris. Ya, artinya kita sedang melakukan pekerjaan tersebut, tapi kita belum selesai dan masih melakukan kegiatan tersebut. Ya, berikut contoh kalimatnya. Example: Siti is in her car. She is on her way to work. She is driving to work. Ya. I will repeat it again. Saya akan ulangi lagi. Siti is in her car. She is on her way to work. She is driving to work. Yang artinya Siti di dalam mobilnya. Dia dalam perjalanan untuk bekerja. Dia sedang berkendara untuk kerja, untuk pergi ke tempat kerja maksudnya ya. She is driving to work artinya dia sedang berkendara untuk ke tempat kerja. Jadi driving ya, dari kata drive artinya berkendara karena ditambahkan ing yang berartinya sedang melakukan. Dia masih sedang melakukan. Ya. Jadi kita tahu keadaannya Siti itu berada di dalam mobilnya. Dan keadaan berikutnya dia dalam perjalanan untuk pergi bekerja. Jadi kita katakan kalau si Siti itu sedang mengendarai mobilnya untuk pergi ke tempat kerja. Itulah yang disebut dengan present continuous tense. Ya, maksudnya dia sedang melakukan, ya di sini artinya this means she is driving now at the time of speaking. The action is not finished. Yang artinya dia sedang berkendara sekarang. Jadi Siti itu sedang berkendara sekarang pada saat berbicara. Ya, pada saat berbicara. Dan apa yang dilakukannya itu belum selesai karena dia masih melakukan itu. Dia sedang berkendara untuk menuju ke tempat kerjanya. Dan cara kita menggunakan present continuous tense, present continuous tense itu kita menggunakan am atau is atau are dan ditambahkan dengan ing. Ya, itulah disebut dengan present continuous atau keadaan yang kita lakukan, keadaan yang masih kita lakukan, ya, atau keadaan sementara mengerjakan sesuatu dan belum selesai dan masih melakukan kegiatan tersebut. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, jika I yang artinya saya itu harus berpasangan dengan am, dan kalau kita singkat jadi I tanda petik am. Nah, driving. Nah, ditambahkan ing dari kata drive. Ya, kalau saya bahasakan drive. Ya, drive. Ya, tapi karena bentuknya present continuous, jadi kita tambahkan ing. Jadi driving yang artinya sedang. Ya, jika subjeknya ya, jika orangnya itu he, she atau it itu menggunakan is. Ya, kalau kita singkat he tanda petik s. Ya, begitupun seterusnya. Dan ditambahkan contohnya work ya, dari kata work ya, kita tambahkan ing ya. Jadi ini adalah kata kerja yang sudah ditambahkan dengan ing atau ing ya. Jadi kalau orangnya lebih dari satu, contohnya we. Oke, saya kembali dulu. He, she. He itu artinya dia untuk laki-laki, she artinya dia untuk perempuan ya. He itu digunakan untuk laki-laki yang artinya dia ya,
kata tunjuk, kata ganti nama orang ya dia untuk laki-laki, she itu kata tunjuk, kata ganti nama dia untuk perempuan. Ya, it itu digunakan untuk benda dan binatang. Terus we, you, they, ya dia harus berpasangan dengan are, berpasangan dengan are. Ya, karena orangnya itu lebih dari satu. Contohnya we itu artinya kita atau kami, menunjukkan orangnya lebih dari satu atau lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Sedangkan you itu artinya kamu, kalian, ya itu menunjukkan juga yang kita temani berbicara itu ya menunjukkan kalau dia adalah orang yang kita temani bicara. Ya, menunjukkan juga bisa satu, bisa juga lebih dari satu. Tapi you di sini dia dikategorikan masuk dalam are. They dan they itu artinya mereka. Ya, berarti banyak orang. Ya, jadi bagaimana bentuk jika disingkat ya, ada we tanda petik diikuti dengan re. Begitupun dengan seterusnya. You tanda petik re. They tanda petik re, ya do lakukan. Dari kata do, tapi tambahkan ing, jadi berbentuk present continuous, etc. yang artinya dan lain-lain. Begitupun seterusnya ya. Untuk bagaimana kata kerja yang lain ya ditambahkan dengan ing. Oke, di sini tugas kalian. Your task, you can see page 91 until 92. You can see many picture ya. Jadi tugasnya itu bisa kalian lihat di halaman 91 dan 92. Di situ nanti kalian akan melihat banyak gambar dan di situ kita akan menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Apa yang sedang mereka lakukan. Contohnya example, you can see picture number 1 and number 2. Picture number 1, what are they doing? Apa yang sedang dia lakukan? Ya, nomor satu. Kalau kalian lihat dia sedang memompa. Jadi apa bahasa Inggrisnya pompa? Pump. P-U-M-P. P-U-M-P. Nah, jadi pump. Jadi bagaimana kita menyatakan kalau mereka sedang melakukan bagaimana caranya kita menyampaikan kalau dia sedang memompa. Nah, jadi kita katakan Udin is helping. Dari kata help, HLP diikuti dengan ing, jadi present continuous, his father. Udin is helping his father. Udin is helping his father. He is pumping the tire. He is pumping the tire. Terus I help my father too. Begitu cara menyampaikan jika seseorang itu melakukan sesuatu. Jika seseorang itu sedang melakukan sesuatu. Ya, di sini kita lihat Udin ya menunjukkan orang ya. Dia kata ganti dia sama dengan he ya, jadi dia harus menggunakan is. Terus diikuti dengan bentuk continuous atau present continuous-nya ya, ada help diikuti dengan ing ya, begitu. Terus ya itu tadi Udin berubah menjadi he, kata ganti dia laki-laki, dia menggunakan is dan diikuti dengan present continuous-nya pumping yang artinya memompa ya, yang artinya saya akan artikan nomor 1, Udin sedang membantu ayahnya. Dia sedang memompa ban. I help my father too. Saya juga membantu bapakku. Begitu cara kita menyatakan apa yang sedang dilakukan pada gambar yang ada di halaman 91 dan 92. Yang kedua, contoh yang nomor 2, Amina is having her breakfast. Amina is having her breakfast.
I also have breakfast every morning. Ya, Amina sama juga dengan she. Ya, jadi harus menggunakan is. Dan dari kata have, ya, di situ kalian bisa lihat contohnya have. Ya, setelah kalimat ini ada I also have, ya, itu dari asalnya, asal have-nya, ya, berubah menjadi present continuous, jadi having. Ya, having her breakfast. I also have breakfast every morning. Ya, jadi Amina itu sedang sedang makan sarapan paginya. Saya juga sarapan setiap pagi. Ya, begitulah cara menyatakan apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di halaman 9192. Jadi di situ ada 8 gambar. Silakan kalian lanjutkan mulai dari 3 sampai 8. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Dan insya Allah di tanggal 7 kita akan mulai ulangan. Ujian akhir semester ganjil. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.